Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar. Kali ini kita akan bercerita mengenai misteri 5 hari berjuang keluar di hutan Sambas. Sebelum lanjut ke videonya, kami meminta agar teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari Radio Skalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Kisah seorang pria di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang dikabarkan hilang di hutan kawasan Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Keluarga dan warga desa sudah berupaya mencari ke berbagai tempat, namun tidak berhasil. Pencarian secara tradisional pun sudah dilakukan, dan tetap saja tidak berhasil menemukan pria tersebut. Sempat putus asa dalam pencarian, keluarga dan warga pun terkejut begitu pria yang mereka cari datang sendirinya. Pria tersebut membawa kisah selama 5 hari ia di hutan belantara. Sebut saja namanya D. Menjelaskan kepada warga setempat bahwa awal kisahnya adalah saat ia pergi memancing bersama rekan-rekannya. Awalnya ia memilih ke Nibung, namun diurungkan saat sampai ke daerah Tanjung. Kemudian tujuan ke Sungai Bening bersama temannya, namun ada yang menolak ikut, sehingga menyisakan ia dan rekannya yang biasa dipanggil Subedil. Awalnya ia memilih lokasi memancing timbuk atau semacam telaga yang biasa banyak dipenuhi ikan di lokasi bukit dan memiliki aliran ke sungai induk. Namun, karena tidak mendapatkan hasil pancingan, akhirnya ia dan rekannya pindah ke sungai. Namun, saat tiba di titik spot memancing yang ia rasa cocok, keduanya berpencar, namun dengan lokasi yang tidak jauh. Setelah memasang pancingan, ia lantas memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Kemudian setelah makan, ia mencari rekannya namun tidak ada lagi. Lelah mencari rekannya namun tidak membuahkan hasil. Ia lantas mengemaskan perlengkapan pancingan dan menyusul untuk mencari rekannya. D kemudian pulang ke tempat asal. Ia dan Subedil memancing namun tidak bertemu lagi guys. Dengan hati yang bingung, ia lantas menemukan sebuah pohon dengan tanda berpahat. Namun tanda berpahat menunjukkan ke segala arah sehingga membuat ia bingung. Ia pun memilih untuk berenang di air berharap menemukan jembatan. Hingga sempat menemui pondok namun tidak berpenghuni. Hingga ia melanjutkan berenang di sungai, ia berharap menemukan jembatan. Sekitar 500 meter jarak yang ia tempuh berenang saat itu. Ia mengaku tidak putus asa dan tidak lelah untuk mencari rekannya tersebut. Meski harus mengarungi sungai yang deras, meski sudah memberi tanda perjalanannya namun ia tidak menemukannya lagi. Sempat kesulitan berenang lantaran masih menggunakan pakaian dan sepatu boot serta celana jeans. Hingga saat kelelahan ia kemudian naik ke daratan sekedar untuk beristirahat. Bahkan tak terasa saat itu hari pertama dilaluinya. Hingga malam hari tiba, ia lantas tertidur di tepi sungai. Dia kembali melakukan perjalanannya menyusuri pinggir sungai. Ia terus berjalan dan menemukan tumpukan papan di pinggir sungai tersebut. Dia sempat berencana tidur di situ, berharap pemilik papan datang, namun ia mengurungkan niatnya dan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalan kecil. Dalam perjalanannya, Deki melihat 2 orang pemancing mengenakan baju hitam dan bertopi. Anehnya, saat dipanggil orang tersebut tidak merespon. Dari sinilah mulai terjadi hal-hal yang mistis. Dia bermaksud minta tolong kepada 2 orang yang ditemuinya di hutan tersebut, hingga memohon-mohon bisa ditunjukkan jalan pulang. Namun kedua orang tersebut malah berlalu. Ia melanjutkan perjalanan dan menemukan orang lain yang sedang mencari burung. Anehnya, orang yang dipanggilnya sempat merespon dan mendekati si D. Namun, semakin mendekat malah menghilang. D menemukan sebuah tempat semacam bukit dan gunung dan ia mendatanginya. Lagi-lagi ia menemukan banyak bekas kayu yang sudah ditebang. Ia sempat mengira sudah sampai ke jalan besar, namun nihil. Lantas malam hari telah tiba. Ia kemudian bermalam lagi di dalam hutan dengan menjadikan lokasi bekas penebangan pohon untuk menginap. Namun lagi-lagi antara sadar dan tidak, ia mengaku didatangi sosok gadis kecil yang memberikannya penawaran untuk menandatangani sebuah kontrak.
Tidak jelas kontrak tentang apa, namun si gadis kecil mengatakan jika ia bersedia menandatanganinya, maka ia akan mendapatkan kemudahan pulang. Tak serta-merta mengiyakan tawaran si gadis kecil itu. D lantas meminta untuk ditunjukkan jalan keluar dulu dan membawa naskah kontrak ke rumahnya untuk disepakati bersama istrinya. Namun si gadis kecil menyerah dan kemudian sang ibu mendatanginya dan menawarkan hal serupa. Namun apa yang dialaminya tersebut saat didatangi sosok anak kecil dan sang ibu ternyata hanyalah di bawah alam sadar. D lantas terbangun dari tidurnya. Ia merasakan tempat ia berada serasa bukan di hutan melainkan di perkampungan, lantaran bunyi aktivitas warga kampung seperti biasa. Seperti suara warga menoreh getah, senda gurau anak kecil, hingga aktivitas berburu warga. Padahal ia menyadari saat itu tengah berada di hutan belantara. Ia kemudian berteriak lagi meminta pertolongan, namun tidak ada satupun orang yang menanggapinya. Tak putus asa, ia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari jalan keluar dari hutan. Ia kemudian meneruskan perjalanannya mencari celah hutan untuk jalan pulang. Dia kembali ke tepi sungai dan menelusuri mengikuti alur sungai. Ia pun menghabiskan malam di tepi sungai. Namun di tengah menelusuri air sungai, ia mendengar suara mesin penebang pohon. D lantas mencari sumber suara meski harus mengalahkan rasa takut menerobos derasnya arus sungai. Hingga kemudian pukul 5 sore, ia terus mendatangi bunyi suara tersebut. Namun lantaran masih terasa jauh, ia pun lelah. Ia kemudian mendengar suara orang naik motor, sehingga ia beranggapan sudah mendekati jalan besar. Namun, karena ia lelah, ia terlelap sore itu. Sempat terbangun, Deki kembali mencari sumber suara pekerja penebang pohon itu dengan suara mesin singsaw. Untuk keempat kalinya, dia menghabiskan malam menakutkan di tengah hutan belantara. Pada hari kelima pagi, dia melanjutkan perjalanannya dalam hutan untuk mencari sumber suara mesin singsaw tersebut. Suara tersebut didengarnya menjelang siang. Ia balik lagi menyeberangi sungai meski alirannya deras, ia tak peduli lagi. Bahkan jika ada buaya sekalipun, tidak dihiraukannya dengan harapan ia menemui sumber suara. Hingga mendekati suara, ia melihat ada sejumlah orang yang melakukan pekerjaan penebangan pohon yang diduganya berasal dari daerah sekitar. Namun, saat dia mendekati lokasi penebangan pohon tersebut, ia malah menemukan kendala lain. Semakin lebatnya pepohonan yang harus ia lalui. Bahkan saat didengar lokasi penebangan pohon itu, ia berkali-kali memanggil orang-orang yang sedang menebangi pohon itu, namun tidak dihiraukan. Hingga ia harus menggerakkan pohon sambil berteriak kembali meminta pertolongan. Meski dengan cemas, orang-orang yang bekerja menebang pohon kemudian menanyainya. Ia lantas mengatakan jati dirinya hingga menyebut bahwa dialah orang yang sudah tersesat 5 hari di hutan. Seolah sudah mengetahui kabar berita kehilangan pria ini, pekerja menyambut si D dengan sambutan sangat baik. Bahkan saking senangnya, D mengaku tak bisa makan meski sudah ditawari para pekerja penebang pohon ini. Padahal sejak tersesat di dalam hutan, D tidak pernah makan. Perbekalan dibawa D saat memancing ditinggalkannya dan ada pula yang hilang entah kemana. Saat tiba di pondok, pekerja menginformasikan tim SAR sedang mencari dia. Ia tak berhenti menangis senang saat bisa menemui kembali orang yang akan menolongnya pulang setelah nyaris sepekan tersesat di hutan tanpa makan. Kemudian ditawari para pekerja apakah diantar pulang atau menunggu kembali tim SAR tersebut. Ia lantas memilih langsung diantarkan saja para pekerja penebang kayu. Keluarga dan masyarakat pun tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kepulangan D yang memang sudah berhari-hari dicari keberadaannya. Nah, itulah misteri 5 hari berjuang keluar hutan Sambas. Horor kan?